Halo teman-teman, selamat datang di channel Mazirul. Hari ini kita akan membahas tentang iPhone 7. Tentunya teman-teman di rumah udah tahu lah ya, dengan HP yang satu ini. Ketika iPhone SE 2020 sudah hadir resmi di Indonesia, sampai iPhone 12 series pun juga sudah ada, dirilis dalam 4 varian, dan sampai sekarang tuh bener-bener udah muncul banyak banget seriesnya. Tapi justru beberapa orang malah mencari iPhone 7. Faktor utamanya adalah tergiur akan harganya yang sudah murah untuk sebuah smartphone dengan logo Apple di bodi belakangnya. Dan saya sendiri masih menggunakan iPhone 7 sepanjang semester pertama pada tahun 2023. Dan menurut saya masih sah-sah aja untuk digunakan. Dan di sini aku akan mencoba nih untuk mengulas kembali dari masing-masing bagian, supaya di bagian akhir di sini teman-teman di rumah bisa mengetahui apa sih keunggulan dari iPhone 7. Nah, berikut ini kita langsung aja untuk bahas. Yang pertama, desain. Walaupun dirilis sejak tahun 2016, aku bilang kalau iPhone 7 punya desain dan build quality yang lebih baik dari Android min-range harga setara saat ini. Kenapa bisa segitu? Karena pada dasarnya smartphone ini dulunya hadir sebagai flagship. Jadi walaupun sudah turun harga, materialnya dibuat selayaknya flagship. Bodinya terbuat dari aluminium unibody dengan sudut lengkung yang sangat nyaman di tangan. Yang kedua, layar. Dimensinya yang kecil bisa hadir sebagai keunggulan maupun kelemahan. Layar iPhone 7 tergolong sangat kecil di 4,7 inci dengan resolusi 750p ya, dan panel IPS, di mana lainnya berukuran lebih dari 6 inci dan beresolusi Full HD. Namun lagi-lagi kualitas layarnya tak bisa disamakan dengan panel IPS biasa. Retina display milik iPhone 7 sudah mendukung standar warna DCI P3 White Color Gamut, yang artinya bisa menampilkan warna yang lebih akurat. Jadi nggak perlu khawatir takut salah tone warna ketika edit foto maupun video untuk keperluan konten. Yang ketiga, kamera. Secara jumlah dan juga spesifikasi di atas kertas tentunya bakal terkesan sangat kurang. Kamera belakang iPhone 7 hanya beresolusi 12 megapiksel dengan diafragma f1.8 dan ukuran sensor f1/3 inci. Dilengkapi PDAF, OIS, dan 4 lampu LED yang bisa berikan ton warna pas sesuai kondisi cahaya. Sementara di bagian depan ada kamera 7 megapiksel tanpa autofocus. Yang keempat, fitur. Keunggulan menggunakan smartphone Apple adalah dukungan pembaruan perangkat lunaknya yang sangat awet. Setelah beberapa tahun rilis, iPhone 7 masih mendapatkan iOS 14, bahkan mungkin masih mendapat 1-2 seri setelahnya. Mengingat iPhone 6s masih dapat, dan chipset pada iPhone 7 digunakan iPad yang belum lama dirilis ini. Ada widgets dan dukungan picture-in-picture berikan kesan modern selama penggunaannya. Plus keberadaan home button di depan yang juga berfungsi sebagai Touch ID. Yang kelima, performa. Ketika smartphone lain sudah digunakan prosesor octa-core dengan RAM hingga 8GB, iPhone 7 gunakan chip Apple A10 Fusion Quad-Core dan 2,34 GHz, ditambahkan RAM yang sangat cekat di 2GB saja. Fabrikasinya juga sudah lawas, masih 16 nm tanpa slot kartu memori. Kalau dibandingkan dengan smartphone Android sekelas harganya saat ini, performa iPhone 7 tak bisa dibilang jauh tertinggal. Masih relatif gagas meski jalankan iOS terbaru. Hanya saja yang paling terasa adalah jeda buka aplikasi dan juga multitaskingnya.
Wajar, RAM-nya kecil nih, tapi ketika aplikasi sudah terbuka, bisa setara bahkan lebih lancar di iPhone. Jadi secara performa memang masih cukup oke, tapi sepertinya berkat efisiensi yang tak sebagus smartphone masa kini, membuat iPhone lebih cepat panas. Untuk edit video lewat iMovie tidak terlalu terasa, tapi kalau dipakai Zoom Call, Google Duo, atau sekedar mengaktifkan VPN, akan terasa hangat dan juga cenderung panas. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik dengan iPhone 7? Nah, buat kalian jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Masirul. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.